Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Alhamdulillah, itulah ucapan yang kita ucapkan memuji atas karunia Allah yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita bangun dari tidur kita memuji Allah atas karunia-Nya, di mana jiwa kita dikembalikan. Kita masih diberikan kesempatan hidup dalam kehidupan dunia untuk berbekal sebelum kematian kita. Alhamdulillah juga kita ucapkan ketika melihat kecelakaan di jalan, musibah, sedangkan kita diberikan afiah oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah alladzi afani mimma btalaka. Juga ketika kita makan dan minum, kita muji Allah atas karunia-Nya. Maka semestinya duduknya kita di salah satu rumah Allah Ta'ala juga mengharuskan kita memuji syukur atas ini semua. Karena tidak mungkin kita ngaji atau tidak mungkin kita sholat berjamaah kecuali semuanya adalah karena karunia Allah Ta'ala. Itulah yang hendaklah senantiasa kita ucapkan dari hati kita yang paling dalam. Semoga kelak Allah menambahkan untuk kita karunia-Nya, nikmat-Nya. Tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ngajari banyak kebaikan dimanapun, apapun bentuknya kebaikan itu, agar kita berjalan di atasnya, mengingatkan kita dari keburukan apapun bentuknya agar kita meninggalkannya. Maka kepada beliau yang ngajar ini semua adalah kita banyak salawat dan salam. Semoga kelak kita ketemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di telaganya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita masih membahas tentang syukur. Dan secara khusus malam hari ini kita akan belajar dari orang-orang terdahulu bagaimana mereka bersyukur. Sedikit mengulang apa yang telah kita sampaikan, syukur itu adalah ats-tsana, pujian atas zat yang memberikan kepada kita nikmat. Dan rukun syukur itu 3. Yang pertama, hati kita mengakui nikmat Allah Ta'ala. Jadi mengakui nikmat Allah Ta'ala. Kemudian rukun yang kedua, kita mengucapkan dengan lisan kita. Kita mengucapkan dengan lisan kita. Dan yang ketiga, nikmat Allah itu kita gunakan untuk taat kepada zat yang memberikan kepada kita nikmat itu semua. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nas-nas Al-Qur'an kemarin sudah kita bahas. Ya, di antaranya surat Ibrahim. Atau di antaranya adalah surat Ali Imran ayat 145. Ya, wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, demikian juga
ayat ini menjelaskan jika kita bersyukur maka Allah akan menambahkan untuk kita nikmatnya, menambahkan untuk kita nikmatnya. Benar ya, surat Ibrahim ayat 7. Ya, kemudian dalam surat Ali Imran ayat 145 disebutkan bahwa balasan yang diberikan secara mutlak itu adalah balasan kepada orang yang bersyukur. Surat Ali Imran ayat 145, wa sanajzi syakirin. Kami akan benar-benar membalas orang-orang yang bersyukur. Jadi balasannya mutlak, tidak seperti ampunan Allah. Sebagaimana firman-Nya, wa yaghfiru liman yasha. Kami ampuni kepada siapa yang kami kehendaki. Jadi masih bergantung masyiah Allah, bergantung kehendak Allah. Juga orang yang taubat akan diterima taubatnya, tapi kembali kepada masyiah Allah, kehendak Allah. Beda dengan syukur. Orang yang bersyukur akan dibalas secara mutlak, wa sanajzi syakirin. Demikian juga ayat yang kemarin juga sudah kita sampaikan, yakni tentang musuh kita semua, yakni iblis, ya, di mana mereka berdaya upaya untuk memalingkan kita dari jalan Allah yang lurus yang mengantarkan kita kembali ke asal kita, yakni surga. Yang sumpah itu Allah abadikan dalam surat Al-A'raf ayat 17. Iblis bersumpah, tsumma la'atiyannahum min baini aydihim. Kemudian aku benar-benar mendatangi mereka dari depan mereka, wa min khalfihim dari belakang mereka, wa an aimanihim dari kanan mereka, wa an syama'ilihim dari kiri mereka. Kemudian dia berkata, wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau, wahai Rabbku, tidak akan mendapati mayoritas mereka bersyukur. Jadi sumpah iblis yang senantiasa menggoda anak cucu Adam, hanya yang bersyukur saja yang bisa lepas dari godaan iblis bersama dengan bala tentaranya. Maka ini menunjukkan pentingnya kita senantiasa bersyukur atas nikmat Allah yang Allah curahkan kepada kita. Nah, berikut adalah keteladanan orang-orang terdahulu, bagaimana mereka bersyukur, bagaimana mereka mengucapkan tentang syukur dan lain sebagainya. Tentu yang terdepan adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahihain diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah meriwayatkan annahu qama hatta tafattarat qadamahu. Adalah beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qiyam, yakni salat malam, hatta tafattarat qadamahu, hingga kedua kakinya bengkak. Ya, tidaklah kaki bengkak kecuali ya karena berdiri yang lama. Ya, sebagaimana kita tahu bagaimana salatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam disaksikan oleh para sahabat ketika menegakkan qiyamul lail di bulan Ramadan. Faqila lahu, kemudian dikatakan kepada beliau, ataf'alu hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika ma ta'akhkhar. Kemudian dikatakan kepada beliau, apakah Anda mengerjakan ini padahal dosa-dosa Anda yang telah lalu itu dan yang akan datang sudah diampuni oleh Allah. Padahal dosa-dosa Anda yang telah lalu dan yang akan datang itu sudah diampuni oleh Allah Ta'ala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afala akuna abdan syakuro. Apakah aku tidak boleh menjadi seorang hamba yang bersyukur? Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita di antara bentuk syukur. Di antara bentuk syukur, di mana nikmat yang Allah berikan kepada kita digunakan untuk ibadah. Nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita digunakan untuk ibadah. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya diberikan nikmat berupa sehat, kemudian diberikan nikmat berupa sempat, maka digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, ini di antara faedahnya. Kemudian di antara faedah yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dosanya sudah diampuni, yang lalu pun juga yang akan datang. Dia akan masuk surga. Dialah yang membuka pintu surga. Ya, dialah yang membuka pintu surga. Tapi seperti itu ibadahnya. Nah, bagaimana dengan kita yang masuk surga saja belum tentu, tapi mesti melewati neraka. Maka ini seharusnya menjadi cerminan bagi kita agar terus meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita. Walaupun kita tidak akan pernah menyamai ibadahnya Nabi. Jangankan kita, para sahabat saja ya tidak bisa menyamai ibadahnya Nabi. Makanya sampai ada yang melakukan tarawih sampai 23 rakaat. Karena apa? Enggak bisa berdiri lama seperti berdirinya Nabi. Ya, ada yang tarawihnya sampai 33 rakaat. Karena apa? Enggak bisa tarawih sholat malam seperti sholatnya Nabi. Enggak bisa. Ya, jadi seperti itu. Makanya apalagi kita, ya, maka dari sini perlunya kita senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Contoh yang terdepan bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala. Demikian juga diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad, diriwayatkan juga At-Tirmidzi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Mu'ad, ya, ngajari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, ya, agar senantiasa bersyukur. Diajari untuk doa. Insyaallah kita sudah hafal doa ini. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi inni la uhibbuka." Demi Allah, aku benar-benar mencintaimu. Coba Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai sahabat Mu'ad. Dan cinta itu diungkapkan. Kita pun juga seharusnya sama. Kalau kita mencintai sama orang beriman adalah kita ungkapkan cinta kita. Ya, saya mengucapkan saya cinta kepada antum semua. Nah, harus diungkapkan seperti itu. Ya, bagaimana menjawabnya? Kalau ada yang mengucapkan cinta kepada kita, gimana ucapannya? Jawabannya? Iya, belum belajar. Ya, nggak bisa menjawab, berarti nggak bisa menjawab karena memang belum belajar. Jawabannya adalah ahabbakal ladzi ahbabtanilah. Ahabbakal ladzi ahbabtanilah. Semoga zat yang membuat engkau cinta kepadaku, semoga dia mencintaimu. Itu ada cara menjawabnya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'ad, demi Allah aku mencintaimu. Fala tansa an taqula dubura kulli salatin. Janganlah engkau lupa mengucapkan di belakang setiap kali sholat atau selesai sholat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa mengingatmu, senantiasa bersyukur kepadamu, dan senantiasa beribadah sebaik-baiknya kepadamu. Karena enggak mungkin kita zikir kalau enggak ditolong oleh Allah. Ya, enggak mungkin kita zikir kalau enggak ditolong oleh Allah. Enggak mungkin kita syukur kalau enggak ditolong oleh Allah. Enggak mungkin kita ibadah sebaik-baiknya kalau tidak ditolong oleh Allah. Contoh, barusan masuk masjid doa apa enggak? Ada yang mengatakan doa, yang lainnya diam, berarti lupa. Kenapa bisa lupa? Ya itulah karena kita tidak ditolong oleh Allah. Bagaimana caranya? Berazam, sungguh-sungguh, lupa, ya diingat-ingat lagi, lupa, diingat-ingat lagi. Kalau perlu, kalau sudah masuk, ya lupa, sudah masuk, sudah membaca doa. Karena apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami pasti akan kami berikan petunjuk jalan kami. Terus ya berusaha mengingat-ingatnya. Pasti nanti akan ditolong oleh Allah. Karena memang untuk mengingat Allah itu nggak bisa kalau nggak ditolong oleh Allah. Nggak bisa. Juga bersyukur nggak mungkin kalau nggak ditolong oleh Allah. Demikian juga beribadah sebaik-baiknya nggak mungkin kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini juga ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Ya, diriwayatkan juga oleh Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan dalam kitab Sahih Muslim, innallaha la yardu 'anil 'abdi. Sesungguhnya Allah benar-benar ridho, rela kepada seorang hamba, ya'kulul aklata, dia makan makanan, fayahmaduhu 'alaiha. Kemudian dia memuji makanan itu, memuji Allah atas makanan itu.
Ya, kita misalkan minum kemudian kita muji Allah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kita makan kemudian kita muji Allah. Wa yashrabu syurbata fayahmadu 'alaiha. Demikian juga Allah ridho, benar-benar ridho, rela ya ketika seseorang minum minuman kemudian dia memuji Allah atas minuman itu. Ya, kita harus tahu ya, banyak saudara kita yang tidak bisa makan, tapi kita bisa makan. Banyak saudara kita yang tidak bisa minum karena kekeringan, kita masih bisa minum. Ya kan? Ini adalah nikmat Allah di mana Allah memberikan kepada kita curahan makanan dan minuman, memberikan curahan rizki. Kemudian kita bisa makan, kita bisa minum. Ya, adalah kita muji Allah SWT atas ini semua. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah SWT, syukur itu terikat dengan nikmat. Artinya kita bersyukur karena kita diberikan nikmat. Dan syukur akan mendatangkan tambahan. Jadi kalau kita bersyukur, maka nikmat Allah itu akan terus bertambah kepada kita. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala berkata, qayyidu ni'amallahi bisyukrillah. Ikat nikmat Allah itu dengan bersyukur kepada Allah. Jadi nikmat Allah yang sudah ada itu ikat dengan syukur kepada Allah, terima kasih kepada Allah. Agar nikmat itu terus bertambah, maka ikat dengan syukur. Diberikan minuman, alhamdulillah. Diberikan makanan, alhamdulillah. Ya, diberikan kendaraan, alhamdulillah. Disebutkan dari Salih bin Ahmad bin Hanbal, putranya Imam Ahmad bin Hanbal. Dia menceritakan dalam kitab Asy-Syu'ab, kana abi idza akhrajat dalwa mal'a, adalah bapakku jika dia mengeluarkan timba dalam keadaan terisi. Ya, kalau zaman dulu kan kita ngambil air itu kan ditimba. Ya. Kana abi idza akhrajat dalwa mal'a, adalah bapakku jika mengeluarkan timba dalam keadaan terisi penuh air, dia mengatakan alhamdulillah. Qultu, aku katakan, ya abati ayya syai' al-faidah, wahai bapakku, apa faedahnya mengatakan ini? Maka kemudian Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan kepada putranya, ya bani amma sami'ta Allah, wahai anakku, apakah engkau tidak pernah mendengarkan firman Allah dalam surat Al-Mulk, qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghara famay ya'tikum bima'im ma'in. Katakan wahai Muhammad, jika menurut kalian ya, jika kalian lihat ya, ketika air kalian di pagi hari itu mengering, siapakah yang mendatangkan kepada kalian air dari sumber mata air? Ya, makanya Imam Ahmad bin Hanbal setiap kali dia mengeluarkan timba, ya dia menggayung kemudian mengeluarkan timba dari sumur dan terisi, maka dia mengatakan alhamdulillah. Ya, karena apa? Karena kita diberikan nikmat air dari Allah SWT yang bisa mengeluarkan kita dari kekeringan kita, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mulk tadi, ya kan, yakni Allah Ta'ala, qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghawra. Katakan wahai Muhammad, jika menurut kalian, jika ya pagi hari sumber mata air kalian mengering, maka siapakah yang bisa mengisi ya kan sumber mata air itu dari sumber mata air yang ada airnya? Maka ya dari sinilah akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu. Ya, maka kembali kepada perkataan dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, dia mengatakan ikat nikmat Allah dengan bersyukur kepadanya. Ya, nimba air kemudian dapat air, ya bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kemudian tanam kemudian mendapatkan panen yang baik, alhamdulillah, ya bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sampai pun nanti ketika panen tapi ternyata panennya tidak baik, ya tetap bersyukur kepada Allah. Ya, alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas setiap keadaan, sebagaimana diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau panen hasilnya baik, maka mengatakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ibnu Abi Dunya pernah meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dia pernah berkata kepada seorang dari Hamdan,
Ali mengatakan inna ni'mata mausulatun bisyukri. Nikmat itu terhubung dengan syukur. Jadi nikmat itu terhubung dengan syukur. Artinya kalau kita bersyukur maka ya akan datang nikmat. Wa syukru yata'allaqu bil mazid, dan syukur itu berhubungan dengan tambahan. Wa huma makrunani. Ya, keduanya saling berpasangan. Fala yanqati al mazidu minallah hatta yanqati asyukru minal abdi. Tambahan dari Allah itu enggak akan pernah berhenti, enggak akan pernah putus hingga syukur itu sendiri putus dari seorang hamba. Jadi kalau kita berhenti dari bersyukur, ya tambahannya akan berhenti. Tapi kalau kita syukur terus, maka tambahannya akan terus nambah. Ya, dikasih berapapun, misalkan kita hasil jualan, misalkan hari ini, kita diberikan berapapun, kita bersyukur, ya kan, pasti nanti akan bertambah. Loh, tapi kan fisiknya nggak nambah. Kalau kemarin misalkan kita ojek online keliling bisa dapat 100, sekarang dapatnya 80, dapatnya 70, kan berarti kan nggak nambah. Ingat hari ini Allah masih memberikan kita sehat. Ingat hari ini Allah masih memberikan kepada kita kuat. Sehat kuat itu nikmat yang tidak bisa dihitung. Kalau sekiranya kita sakit, maka nggak mungkin kita akan bisa narik. Kan seperti itu. Justru yang terjadi malah uang kita keluar untuk biaya berobat. Nah, seperti itu. Makanya nikmat Allah, ya kan, itu senantiasa terhubung dengan tambahan. Jadi sekali-kali tambahan dari Allah itu tidak akan pernah putus, tidak akan pernah berhenti hingga berhentinya syukur dari seorang hamba. Al-Hasan berkata, dia mengatakan aktsiru min dzikri hadin ni'am. Perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat nikmat-nikmat ini. Jadi perbanyaklah oleh kalian mengingat nikmat-nikmat ini. Fa inna dzikraha syukrun, karena sesungguhnya menyebut nikmat itu adalah kesyukuran. Wa qad amarallahu nabiyahu ayyuhadditsa bi ni'mati rabbi. Allah telah merintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk membicarakan nikmatnya, nikmat Rabbnya. Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan dengan nikmat Rabbmu maka hendaklah engkau membicarakan. Jadi Al-Hasan Al-Basri menyebutkan kita diperintahkan untuk memperbanyak menyebut nikmat. Ya, disuruh menyebutkan nikmat. Alhamdulillah hari ini dapat ini, alhamdulillah hari ini dapat ini, alhamdulillah dapat ini, dan lain sebagainya. Tapi yang harus diwaspadai ikhwatal iman yang dirahmati Allah adalah ujub, karena bedanya tipis. Ujub yang menyebabkan takabur, ta'ali. Jadi membesarkan diri, meninggikan diri. Ya, itu bedanya tipis, batasnya tipis. Makanya hati kita harus kita tazkiyah, hati kita ini harus senantiasa kita bersihkan. Ketika kita mengatakan seperti itu ujub ataukah syukur? Ya, ya, semisal kita posting, ya kan, sesuatu, punya mobil, itu kan, mobilnya baru, ya, kemudian ditulis hada min fadli rabbi, ya, yang sering kali kita dapati tulisan seperti itu, ya. Nah, kita harus hati-hati, itu ujub apa syukur? Makanya hati kita sangat menentukan. Jadi hati kita sangat menentukan. Kalau kita ingin bicarakan nikmat Allah tapi sambil membanggakan, nunjukkan inilah saya, maka itu ujub, penyakit hati. Ya, tapi kalau kita ingin menunjukkan memang ini adalah nikmat Allah, maka ya itu adalah bagian dari syukur. Makanya yang harus kita antisipasi itu adalah tidak mudah-mudah menunjukkan kepada orang lain, nggak usah. Kalau orang lain tahu, ya sudah diberitahu, alhamdulillah saya dapat karunia Allah seperti ini. Ya kan, alhamdulillah saya dapat karunia Allah seperti ini. Demikian juga misalkan dapat rezeki gitu kan, alhamdulillah saya dapat rezeki. Tapi kalau kita tunjukkan sampai diposting di sana sini, ditunjukkan di sana sini, khawatirnya bukan syukur lagi tetapi ujub, karena pengen nunjukkan kepada banyak orang. Ini penyakit ini. Jadi orang suka posting sesuatu itu
ya bisa jadi penyakit, ya. Beda kalau posting dagangan, beda karena memang orang dagang ya harus diposting karena namanya mencari pembeli. Kalau nggak diposting ya disimpan aja ya nggak akan laku, ya kan. Tetapi ketika kita dapat nikmat Allah kemudian kita senantiasa berusaha menunjukkan, hati-hati, itu ujub. Tapi kalau tiba-tiba ada yang posting gitu kan, wah Pak ini dapat mobil baru gitu kan, ya kan. Kemudian kita mengatakan alhamdulillah, ya, masya Allah, alhamdulillah. Pertama kali jangan lupa sebutkan masya Allah, la quwata illa billah, alhamdulillah. Karena apa? Karena bisa saja orang akhirnya ngirim penyakit ain dengan sebab mereka takjub. Maka agar terjauhkan dari penyakit ain, karena penyakit ain bisa mengenai barang, adalah kita mengatakan masya Allah atau barokallah, masya Allah, la quwata illa billah, ya, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi. Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah SWT. Jadi kembali kepada yang dikatakan oleh Al Hasan Al Basri, ya kan, Al Hasan di sini, perbanyaklah oleh kalian dari menyebutkan nikmat ini, karena menyebutkannya adalah syukur. Ya, padahal Allah telah merintahkan nabinya untuk menyebutkan nikmat Robnya. Nikmat Allah yang Allah berikan kepada Nabi itu apa? Ya, dalam surat Asy-Syarh disebutkan alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Ya, disebutkan dalam tafsir Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan, ingin memiliki seperti yang dimiliki oleh para nabi terdahulu. Ya. Tapi kemudian oleh Allah diingatkan nikmat Allah yang sangat besar. Alam yajidka yatiman fa'awa. Kemudian wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Nah, ini nikmat-nikmat Allah yang sangat besar yang Allah berikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan berarti ketika punya barang mewah kemudian kita posting, enggak. Nabi tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Kemudian juga disebutkan dalam kitab ini, Allah itu senang jika bekas nikmat Allah itu nampak pada seorang hamba. Jadi bekas nikmat Allah itu nampak pada seorang hamba. Makanya Allah senang kalau seorang hamba itu mengatakan alhamdulillah. Kalau seorang hamba mengatakan alhamdulillah. Allah itu senang kalau bekas nikmat Allah itu nampak pada seorang hamba. Misalkan kita diberikan sehat, kita mengatakan alhamdulillah. Ya, itu artinya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita itu bekasnya nampak. Nampak di mana? Di lisan kita. Alhamdulillah, ini nikmat Allah. Saya bisa ngaji di sini, nikmat Allah. Ya, bisa ngaji di sini, bisa datang ke tempat ini. Ya, perjalanan jauh, ini nikmat Allah. Jadi ini adalah nikmat Allah. Enggak mungkin bisa sampai ke sini kalau bukan karena karunia Allah SWT. Antum para jamaah juga datang jauh-jauh ke tempat ini semuanya adalah nikmat Allah. Ya, harus disyukuri. Entah pakai kendaraan sendiri, entah ditemani, ya kan? Ini adalah nikmat Allah SWT. Nah, Allah senang kalau nikmat Allah, bekas nikmat Allah itu nampak pada diri seorang hamba dengan kita mengatakan demikian. Nah, ini sebagaimana disebutkan dalam satu riwayat yang marfu, disahihkan oleh Syekh Syakir dalam Musnad, disepakati oleh Adz-Dzahabi, di mana Nabi bersabda, innallaha yuhibbu ayyura atharu ni'mati 'ala 'abdi. Sesungguhnya Allah senang bekas nikmat Allah itu nampak dalam hambanya. Ya, seperti tadi kita makan kemudian mengatakan alhamdulillah. Kita minum kemudian mengatakan alhamdulillah. Kita diberikan kesehatan, kita mengatakan alhamdulillah. Ada teman saya yang dia sakit. Nah, seperti itu. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT. Abul Mughirah disebutkan dalam kitab Tazkiyatun Nafas. Idza qila lahu, jika dikatakan kepada dia, kaifa asbahta ya Aba Muhammad? Bagaimana keadaanmu ketika engkau memasuki waktu pagi wahai Abu Muhammad? Maka dia mengatakan asbahna mughriqina fin ni'am. Kita masuki waktu pagi, kita memasuki hari, ya satu hari, kita ini tenggelam dalam banyak nikmat. Nikmat Allah itu sangat banyak. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, kalian enggak akan sanggup. Bangun pagi, dengarkan azan, berarti telinga kita sehat. Kemudian bisa buka mata, berarti mata kita sehat.
Kemudian kita bisa kamar mandi, berarti kaki kita sehat. Kemudian kita bisa wudhu, di sana ada nikmat air, ya kan? Kita bisa wudhu, ya tangan kita dan seterusnya. Kemudian pergi ke masjid, apalagi pergi ke masjid itu nikmat taufik, nikmat hidayah. Ya, semoga dengan istiqomahnya kita berangkat di pagi hari, ya menegakkan sholat subuh berjamaah. Semoga Allah telah mudahkan kita urusan kita ketika kita berjalan di atas jembatan. Karena nanti ketika manusia berjalan di atas jembatan juga keadaannya gelap. Hanya orang-orang beriman yang punya cahaya. Adapun orang munafik nggak punya cahaya mereka. Ya, dalam surat Al-Hadid disebutkan. Nah, nikmat Allah sangat banyak. Ya, jadi nikmat Allah sangat banyak. Belum lagi nikmat jantung, belum lagi nikmat liver, belum lagi nikmat hati. Ya, nikmat ginjal, paru dan lain sebagainya. Kemudian Abu Mughirah mengatakan ajizina ani syukri, tapi kita ini lemas bersyukur, kita ini lemah dalam bersyukur, kurang bersyukur. Jadi kita ini kurang bersyukur. Kita ini ketika masuk waktu pagi, bangun subuh, kita ini tenggelam dalam nikmat, tetapi kita ini ajizina ani syukri, kita ini lemah dalam berterima kasih, kurang bersyukur. Ya, kurang bersyukur. Ya. Ya tahabbabu ilaina rabbuna wa huwa ghaniyun anna. Rabb kita mencintai kita padahal Rabb kita enggak butuh. Apa bukti cinta Allah? Kita terus diberikan nikmat. Ya, jantung kita terus berdetak. Terus diberikan nikmat seperti itu. Detak jantung dibuat normal terus. Enggak tiba-tiba dibuat hipertensi atau dibuat hipotensi gitu enggak. Ya, coba kalau sepeda motor itu kayak sepeda motor digas kenceng langsung hipertensi. Ya pingsan kita. Atau tiba-tiba dikurangi gasnya akhirnya hipotensi, ya kita mati. Ya. Nah, Allah mencintai kita padahal Allah enggak butuh. Allah enggak butuh sama kita. Ya, dikasih paru-paru Allah enggak butuh. Kita tetap dikasih makan, Allah enggak butuh. Kita dikasih selamat berangkat kerja, pulang kerja. Allah enggak butuh sama kita. Jangan kira Allah butuh sama kita. Kita enggak sholat, Allah enggak butuh kok. Allah enggak butuh. Kita enggak sholat, enggak puasa, yang perempuan enggak pakai hijab, Allah enggak butuh. Ya. Kemudian Abul Mughirah berkata, wa natamaqqatu ilaihi wa nahnu ilaihi muhtaj. Dan kita murka kepada Allah, kita marah kepada Allah, sedangkan kita butuh kepada Allah. Dipanggil sholat subuh, dibangunkan orang tua, marah. Kan dulu kadang kecil kita seperti itu kan, dibangunkan orang tua, marah. Umi ini bangunkan, Abi ini bangunkan. Enak-enak tidur. Itu. Disuruh zakat, kok enak? Wong saya kerja susah payah. Ya. Jadi kita ini murka kepada Allah, marah kepada Allah, padahal kita sangat butuh kepada Allah. Kita kan disuruh zakat. Yang kita zakatkan itu apa? Sebagian dari karunia Allah, bukan seluruhnya. Ada hitungannya. Sedekah itu ada hitungannya, zakat itu ada hitungannya. Kita puasa disuruh puasa oleh Allah, ya kan? Kita marah. Kita marah. Padahal Allah tidak mensyariatkan itu kecuali itu baik untuk kita. Kita butuh kepada Allah. Kita ini ditata, diatur. Gini loh, jangan makan terus 1 tahun itu gak pernah puasa sama sekali. Makan diloskan, gaspol. Ya, akhirnya pencernaannya sakit dan lain sebagainya. Ya, jadi kita ini sangat butuh kepada Allah, tapi kita ini ya kalau diatur itu nggak mau. Nah, enten karakteristik orang yang dia itu butuh sama kita, tapi kalau diatur nggak mau. Kita mungkin punya bawahan ya, diatur nggak gelem. Ya, padahal dia butuh sama kita. Ya, kalau kita punya bawahan seperti itu kita pecat. Ya, nah kita kalau mau dipecat oleh Allah mau kemana? Ya mau kemana? Ya bumi yang kita injak milik Allah, badan yang kita ada di dalamnya ini adalah milik Allah. Nah ini yang dikatakan oleh Abul Mughirah. Syurah berkata, disebutkan juga dalam kitab Tazkiyatun Nafs, ma usibu abdun bimusibatin, tidaklah seorang hamba terkena musibah, tertimpa musibah, illa kana lillah alaihi fiha thalath ni'am, kecuali bagi Allah atasnya 3 nikmat.
Jadi kalau seorang hamba itu terkena musibah, ketahuilah sesungguhnya dia telah diberikan nikmat, 3 nikmat oleh Allah. Ini yang dikatakan oleh surah. Ya, kita misalkan kena sakit apa gitu kan, akhirnya harus ngamar di rumah sakit. Atau kita nggak sakit ngamar di rumah sakit, kita sakit di rumah gitu kan. Ketahuilah sesungguhnya Allah telah memberikan kepada kita nikmat. Yang pertama, alla takuna kanat fi dinihi. Untung musibah itu bukan dalam agamanya. Untung musibah itu bukan dalam agamanya. Musibah itu hanya di fisiknya saja. Ya, jadi musibah itu di fisiknya saja. Dia masih bisa bersyukur. Ya, dia masih bisa zikir, ya kan? Dia masih bisa sholat, ya kan? Ya. Kalau musibah di agama itu berat. Kalau musibah di agama itu berat. Ya, susah untuk kembali ke jalan yang benar itu susah. Ya, orang sebelumnya sudah ngaji kemudian nggak ngaji lagi itu susah. Itu musibah dalam agama. Orang nggak ngerti al-haq itu musibah dalam agama. Kemudian yang kedua, nikmat Allah yang kedua, alla takuna a'dham mimma kanat. Bahwa musibah itu tidak lebih besar dari yang saat ini dia alami. Kalau Allah menghendaki bisa saja musibahnya itu lebih berat, lebih besar. Ya. Makanya kalau dalam urusan dunia, urusan sakit, lihat kepada yang lebih parah, lihat kepada yang lebih rendah, jangan melihat yang lebih baik. Ya, di sana ada nikmat Allah. Kemudian nikmat Allah yang ketiga, annaha labuta kanat kainah faqad kanat. Ya, apa yang sudah Allah tetapkan ya mesti terjadi, nggak bisa tidak, sudah. Itu sudah ditakdirkan. Itu nikmat Allah. Ya, makanya dalam kehidupan dunia ini ya, memang kita nggak akan pernah lepas dari bala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menghidupkan, ya, alladzi khalaqal mauta, yang menciptakan yang mati, ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Jadi kita ada hidup dalam kehidupan dunia ini, ya, kita tidak akan pernah lepas dari bala, tidak akan pernah lepas dari ujian. Ya. Jadi tidak akan pernah lepas dari bala, tidak akan pernah lepas dari ujian. Dan yang biasanya mudah lulus dari ujian itu adalah kalau ujiannya berupa kesulitan, ya kan, kefakiran, kemiskinan, sakit. Biasanya dia lulus ujian. Ya, orang kalau dia sakit, ya, dia biasanya akan ingat Allah. Orang kalau sudah terbaring sakit di rumah sakit, dia akan ingat Allah. Orang kalau fakir, dia akan senantiasa ingat Allah. Tapi biasanya orang yang diberikan kekayaan itu tidak lulus ujian. Ya, diberikan kesehatan, dia tidak lulus ujian. Tapi kira-kira kalau disuruh milih, mau ujian yang mana? Mau ujian kefakiran apa kemiskinan? Kefakiran apa kekayaan? Mesti semuanya mikir ujian kekayaan. Ujian sehat apa sakit? Mesti milihnya ujian sehat. Padahal kebanyakan yang diuji sehat itu enggak lulus ujian. Orang yang diuji kekayaan enggak lulus ujian. Yang lulus ujian cuma sedikit. Yang lulus ujian cuma sedikit. Nah, ini khotal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya. Jadi ini yang dikatakan oleh surah. Yunus bin Ubaid rahimahullah taala pernah ditanya oleh seorang dari Abu Gunaimah, ya kan? Dia ditanya, kaifa asbahta? Bagaimana keadaanmu pagi hari ini? Maka dia mengatakan, asbahtu baina ni'mataini. Aku pagi hari ini antara dua nikmat. La adri ayyatuha afdal. Aku tidak tahu mana dari dua nikmat itu yang lebih utama, lebih afdal. Dzunubin satarahallahu alayya. Antara dosa-dosa yang Allah tutupi aku atasnya, fala yastati'u ayyu'irani biha ahad. Dan tidak ada seorang pun yang mencela aku dengan sebab dosa-dosa itu.
Atau mawaddatin qadhafa Allahu fi qulubil ibad la yablugha amali. Atau antara kecintaan orang-orang yang Allah tanamkan di dada-dada mereka, yang mana sebenarnya amalku belum mencapai kecintaan yang mereka berikan kepadaku itu. Jadi Yunus bin Ubaid ketika ditanya bagaimana keadaan pagi hari ini, maka dia mengatakan, aku antara dua nikmat yang aku tidak tahu mana di antara dua nikmat itu yang paling afdol. Yang pertama antara dosa-dosa yang Allah tutupi, sehingga dengan dosa yang Allah tutupi itu tidak ada yang mencelaku. Atau yang kedua, kecintaan orang-orang yang Allah tanamkan pada diri mereka kepadaku, padahal amalku tidak mencapai ya yang seharusnya dari kecintaan orang-orang kepadaku. Ya. Jadi ketika kita melakukan kesalahan tapi kemudian kesalahan kita ditutupi, itu nikmat. Itu nikmat ya. Kita buka HP, kemudian ada iklan wanita yang tidak berpakaian, kita menikmatinya, tapi Allah tidak ungkap. Ya, itu nikmat. Ya, tapi bukan berarti nanti kita mengamalkan, jangan ya. Itu dosa. Ya, sudah tahu dosa tapi dilakukan, ya jangan. Ya. Kemudian main, ya kan? Dan apa, itu dosa yang Allah tutupi kita darinya. Itu nikmat. Ya, itu nikmat. Apalagi nanti dalam kehidupan akhir ketika dosa kita nanti ditutup. Orang beriman itu perlakuannya dalam kehidupan akhir adalah Allah tunjukkan kepada dia dosa-dosa dia, ya. Kemudian setelah itu dihapus oleh Allah Ta'ala. Ini qad satartuha alaikal yauma. Ini qad satartuha alaika fid dunya wa aghfiruha lakal yauma. Jadi setelah orang beriman itu diajak bicara oleh Allah, bukan dihisab. Al-ard istilahnya. Ya, al-ard kalau kita bahas tentang fase-fase kehidupan akhir, ada fase al-ardu di mana dihadirkan di hadapan orang-orang beriman catatan amal perbuatan dia dalam kehidupan dunia. Nah, ketika dia melihat catatan itu penuh dengan dosa, maka kemudian Allah berfirman kepada dia, wa inni qad satartuha 'alaika fid dunya wa inni aghfiruha lakal yauma. Dulu dalam kehidupan dunia dosa-dosamu aku tutupi dan hari ini aku ampuni. Ya, itu nikmat. Beda dengan orang munafik. Orang munafik pada saat di mahsyar mereka dihisab, kemudian dinampakkan catatan amal perbuatan mereka, sehingga mereka dipermalukan di hadapan seluruh makhluk Allah Ta'ala. Ya. Makanya kalau kita punya dosa ditutupi itu nikmat. Ya, tapi bukan berarti kita terus-menerus dalam melakukan dosa itu. Hendaklah kita taubat darinya. Atau kecintaan hamba-hamba Allah kepada kita. Ya, orang mencintai kita, padahal kita tidak seperti yang mereka gambarkan. Saya ini banyak dosanya, saya ini banyak kurangnya, enggak seperti yang antum semuanya gambarkan. Oh, saya ini orangnya gini-gini dan lain sebagainya, enggak. Ya, nah itu adalah nikmat. Itu adalah nikmat. Nah, Sufyan disebutkan dalam kitab ini, dia menafsiri firman Allah, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, surat Nun. Ya, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, akan kami seret mereka ke dalam kebinasaan dari jalan yang mereka tidak mengetahuinya. Ya, orang-orang munafik, orang-orang kafir itu mereka diberikan banyak nikmat tetapi dihalangi daripada bersyukur. Inilah yang merupakan bentuk istidraj. Istidraj itu ya, orang dibinasakan secara perlahan. Hati-hati. Orang dibinasakan secara perlahan. Istidraj itu yakni secara perlahan Allah akan binasakan seseorang. Kita hati-hati, kita harus hati-hati. Allah berfirman, sanastadriju min haitsu la ya'lamun. Akan kami binasakan mereka secara perlahan dari jalan yang mereka tidak mengetahuinya, tidak menyadarinya. Bagaimana bentuknya? Sufyan mengatakan, Allah berikan kepada mereka banyak nikmat, tapi Allah halangi mereka dari bersyukur. Nikmat diberikan terus, tapi ucapannya, lisannya itu adalah keluhan. Enggak ada sama sekali pujian, ya, syukur kepada Zat yang berikan semua itu. Yang lainnya mengatakan,
Mana istidraj dalam surat ini adalah ahdatsu dzamban ahdatsa lahum ni'matan. Kullama ahdatsu dzamban, setiap kali mereka melakukan perbuatan dosa, Allah ya kan berikan kepada mereka nikmat. Setiap kali mereka melakukan dosa, Allah berikan kepada mereka nikmat. Ya, mereka curang tapi ditambah nikmatnya, ya kan? Mereka korupsi ya tapi ditutupi oleh Allah. Akhirnya mereka terus-terusan korupsi. Akhirnya yang jualan ini terus-terusan curang. Itu adalah istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ya, dia selingkuh, dibiarkan ditutupi oleh Allah. Ya, sampai akhirnya Allah berikan kepada dia misalkan ya naudzubillah penyakit AIDS misalkan. Ya kan, penyakit kelamin misalkan. Yaitu di antara bentuk istidraj. Ya. Tapi kalau Allah mencintai seorang hamba dia melakukan dosa langsung Allah hukum. Itu tanda sebenarnya Allah ingin agar dia selamat dalam kehidupan akhir. Ya, nggak pernah korupsi, sekali korupsi langsung ketahuan. Ya, jadi itu diantara bentuk Allah menginginkan kepada dia kebaikan. Tapi kalau dia dibiarkan oleh Allah dalam dosa dia, kemudian Allah terus memberikan kepada dia nikmat, maka itu diantara bentuk istidraj. Allah binasakan secara perlahan. Makanya hati-hati, kalau kita melakukan dosa tapi nyaman dengan dosa yang kita lakukan, hati-hati, itu istidraj. Allah secara perlahan akan membinasakan kita. Na'udzubillah min dzalika. Ini ikhwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdul Malik bin Abjar pernah berkata dalam kitab Al-Khliyah, "Ma minan nas, tidaklah manusia illa mubtala, kecuali dia mesti diuji." Jadi setiap kita itu mesti diuji. Ya, enggak ada di antara kita yang tidak diuji. Bi'afiyatin. Di antaranya dengan ujian afiyah. Ujian kesejahteraan, kesehatan, kelapangan, enggak pernah susah. Jadi orang itu melihat orang ini kok enggak pernah susah, hidupnya enak terus. Enggak, dia itu diuji. Liyangdhura kaifa syakarahu. Ya, dia diuji agar Allah melihat bagaimana dia bersyukur kepada Allah. Au mubtala bibaliyatin, atau seseorang diuji dibalak dengan musibah, liyangdhura kaifa sabrahu, untuk Allah melihat bagaimana kesabaran dia. Jadi enggak ada orang yang enggak diuji. Selama dia hidup di dunia itu mesti ujian. Cuman tadi kita kan semuanya sepakat lebih milih ujian nikmat. Ya. Saya ingin diuji punya mobil mewah, Ustaz. Nah, seperti itu. Saya ingin diuji punya rumah megah gitu. Ya kan? Saya ingin diuji dengan istri yang cantik misalkan, seperti itu. Ya, enggak ada ceritanya orang, ya Allah ujilah saya dengan istri yang jelek misalkan gitu. Enggak ada. Ya Allah ujilah saya dengan ujian rumah yang reot, enggak ada. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini ikhwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi semuanya itu adalah ujian. Nah, kita akan lepas dari ujian nanti kalau sudah meninggal. Ya, dan ketika kita meninggal kita manen atas semua yang kita lakukan dalam kehidupan dunia. Abu Hazim Salamah bin Dinar mengatakan, kullu nikmatin la tuqarribu minallahi fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itulah bala. Jadi kalau kita punya nikmat kemudian enggak mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itu adalah ujian, itu adalah bala. Punya sepeda motor tapi semakin menjauhkan diri dari majelis ilmu, maka itu bala. Punya pekerjaan itu malah semakin menjauhkan dirinya dari majelis ilmu, maka itu adalah bala. Ya, saya pernah punya murid yang seperti itu sampai akhirnya dia bismillah resign. Kemudian sekarang dapat yang lebih baik lagi. Ya, karena pengennya ngaji dan seterusnya. Nah, ini para jamaah dirahmati Allah. Umar bin Abdul Aziz diriwayatkan dari Aun bin Muhajir. Ya, dia bagaimana bersyukur. Dikisahkan kana tasruju lahu asyum'atu. Dia pernah dinyalakan lilin. Ya, dinyalakan lilinnya. Kana fi khawaijin nas. Yang ketika itu dia sedang melayani manusia. Jadi Umar bin Abdul Aziz ketika dia menjadi khalifah, rahimahullah ta'ala, ketika menjadi khalifah, maka dinyalakan lilin untuk dia. Ya. Fa idza faragha min hajati, maka ketika
orang-orang sudah selesai dari menyampaikan hajat mereka kepada khalifah, atfa'aha, lilin itu dimatikan oleh dia. Tsumma asraja alaihi sirajahu, kemudian dia menyalakan lilinnya sendiri. Jadi bukan lilin yang tadi dinyalakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Apa maksudnya? Dia menggunakan lilinnya negara untuk melayani kebutuhan manusia. Tetapi untuk melayani dirinya sendiri, dia menggunakan lilinnya sendiri. Bukan menggunakan lilinnya negara. Jadi dia membedakan mana fasilitas negara, mana fasilitas milik pribadi. Ya. Ini diantara bentuk syukur. Ya, diantara bentuk syukur. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Ablah. Suatu ketika Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala duduk, ya kan, melayani manusia. Falamma tansafan nahar, maka ketika sudah masuk waktu siang, maka dia bosan. Ya, maka dia bosan, ya, karena ngurusi orang banyak itu kan. Ya, kalau sudah terlalu banyak ngurusi ngelayani orang itu kan akhirnya ya bosan. Masuk dari tadi ngurusi ngelayani orang saja. Akhirnya dia berkata kepada orang-orang, makanakum, tunggu saja kalian ya. Hatta ansarifa ilaikum, sampai nanti aku mendatangi kalian. Fadakhala liyastariha, kemudian dia masuk ke rumahnya untuk istirahat beberapa saat. Maka anaknya Abdul Malik bertanya, ya kan, kepada orang-orang yang berada di luar, bertanya tentang bapaknya. Mereka mengatakan masuk. Dia minta izin, ya kan, maka kami pun mengizinkan. Maka Abdul Malik ketika dia masuk mendapati bapaknya sedang istirahat, dia berkata, ya Amirul Mukminin, ma adkholaka. Wahai Amirul Mukminin, apa yang membuat Anda itu masuk meninggalkan rakyat Anda di luar? Dia mengatakan, aratu an astariha sa'atan, aku butuh istirahat beberapa saat. Apa perkataan anaknya? Awa amintal mauta, apakah engkau merasa aman? Engkau tidak akan mati sampai nanti. Ayat tiaka wara'iyatuka ala babika yang tadirunaka. Ya, apakah Anda merasa aman kematian enggak mendatangi Anda, sedangkan rakyat Anda sedang menunggu di depan pintu rumah Anda, menunggu Anda. Ya, dan Anda menghalangi mereka dari mendapatkan pelayanan dari Anda. Nah, ketika diingatkan seperti itu, langsung dia keluar menghadapi orang-orang, menemui orang sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Khiyah. Ya, ini bentuk syukur ya. Jadi bentuk syukur itu ketika ada orang minta pelayanan, ya dilayani. Sampai kapan? Ya sampai habis. Kalau sudah habis baru istirahat. Kalau belum habis maka enggak boleh. Ya, makanya jadi pemimpin itu bukan perkara yang ringan. Jadi pemimpin itu perkara yang berat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini diantara bentuk syukur yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi. Enggak ada pertanyaan ya? Enggak ada, Ustaz. Alhamdulillah. Di ruangan barangkali ada yang bertanya. Wadah, Ustaz, ternyata, Ustaz. Apa kedisen? Tak pikir sudah jelas tadi. Ya, tafadhol. Ustaz, saya mau tanya tentang wa amma bini mati rabbika fahadis, itu maksudnya menyebut-nyebutnya di hadapan Allah atau di hadapan manusia, Ustaz? Matur nuwun. Ya. Bismillah. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, itu perintah Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan nikmat Allah maka hendaklah engkau ceritakan. Diceritakan kepada siapa? Kepada manusia. Ya, kita mengatakan alhamdulillah. Ya, makan, minum, alhamdulillah. Ya kan? Kepada orang di sekeliling kita, alhamdulillah. Ada orang bertanya, Pak, barusan pulang umroh ya, alhamdulillah, Allah memberikan kepada saya rizki. Jadi seperti itu. Jadi pada prinsipnya adalah, ya kan, kita menceritakan, memberitahukan kepada orang yang berada di sekeliling kita. Ya, tapi tidak seperti yang tadi kita sampaikan. Ya, jadi tidak seperti yang kita sampaikan. Dia berusaha ditunjukkan ke orang-orang gitu kan. Saya apa itu namanya pulang umroh gitu kan, ditunjukkan. Ya, saya dapat mobil ini mobil baru. Jadi senantiasa menunjukkan, banyak posting dan lain sebagainya. Ya kan.
Yang dikhawatirkan itu adalah kita terjerumus ke dalam yang namanya penyakit hati ujub. Ya. Jadi terjerumus ke dalam yang namanya penyakit hati ujub. Tapi kalau misalkan kita dapat apa itu namanya nikmat, kemudian orang-orang tahu alhamdulillah ini karena karunia Allah. Itu makna wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Ya. Abi dapat hadiah umroh ya, alhamdulillah. Ya kan? Disampaikan aja. Ya. Tapi kemudian kalau diposting, tulis di status, alhamdulillah saya dapat hadiah umroh, jangan-jangan ujub, pengen membanggakan dirinya. Ya, jadi batasnya sangat tipis. Batasnya sangat tipis. Makanya kita harus senantiasa mentazkiyah, membersihkan diri kita. Ngoten nggih? Baik, mungkin ada lagi? Cukup? Cukup Ustaz. Cukup. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semua. Ya, semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita karunia agar kita senantiasa bersyukur kepadanya. Ya, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma afriq alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma qina adzabaka yauma tab'atu ibadaka. Allahumma inna nas'aluka al-jannah ma qaraba ilaihi min qawli wa amalin wa na'udzubika minan nar wa ma qaraba ilaihi min qawli wa amalin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.